Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Bocah 2 tahun hilang di Pelabuhan Feri Mimika, tim SAR kerahkan perahu karet mencari korban. Tidak perpanjang izin, tempat hiburan malam di Merauke ditutup Satpol PP. Harga cabai di Mimika tembus Rp120.000 per kilogram. Banyaknya penyalahgunaan senjata api di kalangan polisi mendorong Polres Merauke mengecek satu persatu seluruh senjata api, baik laras pendek maupun laras panjang. Pengecekan dilakukan baik secara kelayakan, kebersihan maupun keutuhan senjata. Pemeriksaan senjata dilakukan langsung Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan. Sandi mengatakan pemeriksaan ini rutin dilakukan untuk melihat kesiapan anggota. Ini rutin, akan saya laksanakan setiap 1 bulan sekali untuk pengecekan kesiapan daripada personil. Seperti yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya, saya akan mengecek ke dalam dulu kesiapan daripada rumah dinas, ya anggota saya, kemudian kesiapan peralatan, logistik, kendaraan. Ya, begitupun juga anggaran yang ada, yang diperuntukkan masing-masing fungsi, itu saya cek semuanya. Apakah itu sudah sesuai dengan dan ada barang itu, siap untuk digunakan. Ya, seperti itu. Jadi, saya ke dalam dulu, saya mengecek dulu semuanya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Ya, jangan dikait-kaitkan dengan, tidak ada. Semua jajaran Polres se-Indonesia mungkin sudah melakukan hal ini, ya. Untuk mengecek kesiapan daripada personil melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat. Ya. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan banyak senpi yang kurang perawatan. Di samping itu juga ditemukan sejumlah polisi yang masih memegang senjata api, padahal izinnya sudah mati. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke memastikan kasus kematian 6 ekor sapi di Kampung Okaba bukan karena PMK. Dokter hewan di Dinas Peternakan Ricardo Rumlus mengatakan usai mendapat informasi melalui media sosial terkait kematian sapi, dirinya langsung menurunkan petugas kesehatan hewan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan. Usai memeriksa sapi yang sakit, Ricardo menemukan gejala menurunnya nafsu makan, lemah, bulu kusam, dan kurus. Dokter hewan Ricardo Rumlus juga menegaskan jika kematian sapi di Okaba bukan karena penyakit kuku dan mulut dengan melihat gejala yang dialami. Kejadian kasus kematian sapi di distrik Okaba, tepatnya di Kampung Okaba. Ini awal mulanya kan kita dapat informasi lewat media massa Facebook. Itu diupload oleh salah seorang PPL di Okaba, kalau tidak salah tanggal 14 Juli. Kemudian setelah mendapatkan informasi itu, saya segera perintahkan petugas Puskeswan petugas Puskeswan Malin, Pak Imran, untuk wilayah distrik Okaba dan sekitarnya. Terus tanggal 15 Juli itu dia sudah melakukan investigasi bahwa kasus kematian sapi itu terjadi di peternak milik Bapak Monce di Kampung Okaba. Itu jumlah yang mati kurang lebih sekitar 6 ekor. Itu per 15 Juli. 5 ekor itu di Kampung Okaba, 1 ekor di Kampung Alatep. Kejadian kematian itu dimulai dari sekitar bulan April. Jadi kemarin waktu diinvestigasi itu tidak ada kasus kematian. Hanya tersisa 1 ekor sapi yang sakit. Nah, sapi-sapi yang sakit ini umumnya menunjukkan gejala nafsu makan menurun, kemudian lemah, bulu kusam dan kurus, kemudian karena tidak ditangani akhirnya dia mati. Selain itu, sejak wabah PMK mewabah, Provinsi Papua telah menutup pintu keluar masuk hewan, terutama hewan berkuku belah masuk ke wilayah Papua. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.
Mengecek kesiapan daerah otonomi baru DOB Pemekaran Papua Tengah, Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo bertemu tokoh masyarakat, agama, dan tokoh adat sewilayah Papua Tengah di Kabupaten Nabire. Pertemuan ini untuk mengecek kesiapan pemekaran daerah otonomi baru Papua Tengah. Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo mengajak semua pihak mendukung pemekaran Papua Tengah agar tercipta keadilan sosial. Saya rasa luar biasa karena DPR mengalah untuk pindah ke tempat yang tadi kami acara. Itu artinya bahwa masyarakat termasuk dengan DPR ikut menyetujui untuk mempercepat proses pembangunan di DOB yang baru, gitu ya. Nah, lagi pula dengan masyarakat adat untuk menyiapkan lahan kurang lebih 70 hektar untuk kita bangun kantor gubernur, kantor DPR dan seterusnya. Ini di luar dari dugaan kami. Kita tim dari Jakarta datang, ini kita pikir oh ini bayangannya seperti apa. Bayangannya seperti apa, tapi ternyata semua yang terjadi itu di luar dari dugaan kami. Termasuk dengan kantor rumah dinas saja Pak Bupati Nabire ini siapkan rumah dinasnya itu direlakan ditempati oleh PJ Gubernur, itu luar biasa begitu. Ya. Kemudian kantor DPR itu diberikan untuk digunakan oleh PJ Gubernur dalam proses penyelenggaraan pemerintahan kan begitu. Nah ini kan luar biasa dan ini akan menjadi fondasi yang kuat bagi pemerintahan untuk menjalankan pelayanan publik, khususnya untuk mempersiapkan DOB yang baru di wilayah Papua Tengah ini bisa berjalan dengan baik ya. Jadi saya jujur dengan tim yang datang ini sangat puas sekali ya, sangat puas. Dan apalagi dengan sambutan masyarakat, antusiasme yang luar biasa, ini menjadi spirit buat kami juga dari pusat datang. Oh ternyata seperti ini, berarti kita juga harus lebih genjang untuk kita menggerakkan proses pembangunan ke depan bisa jalan lebih baik. Dan ini optimisme harapan kami, kalau rakyat sudah mendukung, berarti pemerintah harus support full untuk proses ini bisa berjalan lebih baik. Provinsi Papua Tengah meliputi 8 kabupaten yakni Nabire, Paniai, Mimika, Puncak Jaya, Puncak, Dogiai, Intan Jaya, dan Deyai. Wakil Mendagri juga meminta seluruh bupati merangkul masyarakat dalam membangun provinsi baru dengan baik. Hendra melaporkan dari Nabire, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyam.